Ya, salam sejahtera ya buat kita semuanya. Bertemu kembali dalam pertemuan kita untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Bersyukur pada saat ini kita bisa dipertemukan kembali ya dalam perkuliahan kita. Materi hari ini sudah masuk ke pembuatan model data dan database relasional ya. Dan ini bagian kedua. Jadi minggu yang lalu bagian pertama, ini yang kedua. Baik, langsung saja akan saya sampaikan materinya. Teman-teman bisa menyimak dan jikalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Baik ya. Nah, materi ini hampir sama ya tujuannya. Kemarin ini nyambung aja, saya bacakan lagi ya. Jadi harapannya nanti teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana cara mendesain dan mendokumentasikan database relasional. Ya. Kemudian teman-teman mahasiswa juga dapat membuat model data yang merupakan salah satu aspek dari desain database yang juga harus dipahami oleh para akuntan. Itu ya teman-teman ya. Jadi kemarin kita sudah masuk seperti apa diagram REA ya. Sekarang kita akan masuk kepada langkah-langkahnya untuk membuat diagram REA ya. Masih ingat ya minggu yang lalu resources, event sama agent REA itu ya. Diagram REA itu. Itu. Nah, untuk langkah yang pertama, jadi ini selama menggambar diagram REA nanti untuk suatu siklus transaksi ya. Ini sangat berguna jika teman-teman membagi misalnya kertas yang mau kita gunakan tadi ya, menggambar kalau kita mau menggambar ya ke dalam 3 kolom ya, dipisah aja. Ya. 1 kolom untuk setiap jenis entitasnya. Jadi kalau ini karena kita menggunakan diagram REA untuk menjelaskan memudahkan kita pakai model 3 kolom. Kolom kiri biasanya kita gunakan untuk sumber daya. Kolom tengah untuk eventnya, kegiatan. Kolom kanan untuk pelaku. Ini untuk memudahkan saja ya. Nanti secara teknis ya untuk desainnya ditata. Tapi untuk memudahkan cara berpikir kita buat model 3 kolom ini. Paham ya? Jadi kolom pertama sebelah kiri ya. Kiri sumber daya, kolom tengahnya kegiatan, kolom yang kanan untuk pelaku atau agentnya. Kemudian kita memahami kegiatan pertukaran ekonomi. Kegiatannya. Jadi pertukaran ekonomi ini menjadi dasar dalam siklus. Misalnya ini siklus pendapatan. Dia melibatkan penjualan barang, dagangan ya tentu ya. Atau pelayanan ya. Serta serangkaian penerimaan kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut. Paham ya? Nah, diagram REA untuk siklus pendapatan, ya, supply and demand-nya juga ya. Untuk siklus pendapatannya ini, kita membuat entitas kegiatan penjualan dan penerimaan. Ya, jadi jual, kegiatannya kan nanti menjual, terus menerima uang. Paham ya? Ini kalau entitas bentuknya nanti dipelajari lagi ya, simbol-simbolnya untuk entitas.
Ada itu ya. Untuk diagram itu bentuknya apa? Persegi panjang. Jadi untuk entitasnya bentuknya persegi panjang. Dan kemudian kita memahami hubungan dualitas ekonomi antara mereka ini. Nah, hubungan atau relasinya itu bentuknya itu apa itu ya? Wajik ya. Ini wajik. Ini bentuknya bisa jadi kayak ya mirip belah ketupat itu ya, wajik gini ya. Wajik lah ya. Itu adalah hubungannya, relasinya, dualitas ekonomi antara mereka ya, mereka. Paham sampai di sini ya? Oke. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua ini ya. Ketika kegiatan yang menjadi pusat perhatian telah ditentukan, ini sudah ditentukan ya, sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut perlu diidentifikasi. Jadi kegiatan penjualan dapat diterjemahkan menjadi pemberian persediaan, pemberian barang ini ya kepada pelanggan. Paham? Kemudian kegiatan penerimaan kas dapat diterjemahkan sebagai menerima kas dari pelanggan. Itu teman-teman. Jadi kegiatan penjualannya dapat diterjemahkan menjadi pemberian persediaan, memberikan barangnya ya, barang persediaan kepada pelanggan. Ini proses penjual. Kemudian menerima uang, penerimaan kas dapat diterjemahkan menerima kas atau uang dari pelanggan. Jelas ini ya? Kemudian setelah menentukan sumber daya yang dipengaruhi, tadi sumber daya yang dipengaruhi ya, berarti ada kalau yang menjual misalnya anggap aja salesman gitu ya, kemudian ada customer-nya, konsumennya yang beli tadi ya. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tadi pelakunya ini, itu yang terlibat di situ siapa saja. Kalau secara umum yang kita anggap aja ini satu dengan satu gitu ya, ada penjual, langsung pembelinya satu. Ini kegiatannya. Nah, tentu kalau nanti kita sudah memahami berarti bisa saja penjualnya lebih dari satu, ya, pembelinya juga lebih dari satu. Bisa. Ya. Tapi paling tidak selalu terdapat satu pelaku internal perusahaan ini ya. Ya, pegawai atau sales tadi itu masuk internal. Kemudian ada minimal juga ada seorang pelaku eksternalnya. Entah itu kalau kita memberi tadi menjual kan berarti pelanggan. Tetapi kalau dari perusahaan menerima atau itu berarti pihak eksternalnya pemasok gitu ya. Itu maksudnya segitu. Tapi ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini kalau kita contohkan tadi ini dia menjual ya berarti ke pelanggan. Internalnya adalah pegawai, dalam hal ini bisa jadi salesman tadi kepada customer, pelanggan yang di luar dari perusahaan tersebut. Jadi ada internalnya, ada eksternalnya. Paham ya? Jadi ini sudah teridentifikasi sumber daya dan pelakunya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, masukkan kegiatan komitmen. Ya. Jadi langkah ketiga dalam menggambar diagram REA ini adalah dia menganalisis kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut dapat dipecah menjadi sebuah kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan pertukaran. Contoh, misalnya kegiatan penjualan dapat dipergunakan untuk mewakili
baik penjualan dengan pengiriman maupun yang terjadi di toko misalnya. Bisa toh? Kita misalnya ada toko standnya, tapi dia juga melayani. Penjualan itu mewakili baik penjualan yang di tempat sama penjualan yang dikirim misalnya. Ini harus diperjelas dulu. Jadi kita masukkan kegiatan namanya kegiatan komitmen. Nah, ini semacam contoh ya untuk decomposingnya. Anggap aja decomposing untuk penjualan dari order dan juga penjualannya ya, salesnya, hasilnya. Nah, coba perhatikan, ini gambarannya seperti ini. Yang berada yang bentuknya persegi panjang ini jelas adalah entity-nya, entitasnya. Paham ya? Ini entitasnya. Ini kita perhatikan ada inventory, persediaannya. Kemudian ada order dari customer, ya toh? Nah, ini terlibat juga dengan penjualan. Ini entity sales. Kemudian Anda perhatikan ini ordernya, ini kalau entitas untuk order, customer order, ini ada entitas customer juga, customer sendiri. Jadi customer melakukan order, ya. Ini pada sales, dia ngambil data terkait dengan inventory, ya, barangnya dan lainnya dicek, ini dia lihat. Nah, kemudian terjadi proses di sini, langsung dia ini melalui salesperson. Ini dari salesnya, salesman lah, salesperson, kode salesman ya, salesman atau sales girl gitu ya. Ini adalah agent-agentnya terkait ini. Kemudian Anda perhatikan di sini yang bentuknya wajib ini belah ketupat atau wajib lah ya. Ini adalah relasinya. Nanti kita akan perjelas setelah ini ya, relasi. Oke, ini adalah untuk masuk langkah ketiga. Sekarang langkah keempatnya, teman-teman menetapkan kardinalitas hubungan. Jadi kardinalitas itu menunjukkan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas dapat dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Nah, kardinalitas ini sering diungkapkan sebagai pasangan nomor di setiap entitas. Biasanya diungkapkan pakai pasangan nomor. Nomor pertama adalah kardinalitas minimum. Nomor kedua adalah kardinalitas maksimum. Ya, yang ini saya kembalikan sebentar. Nah, yang ini yang dimaksud. Ini misalnya ada 0, N. N ini adalah mewakili istilah dalam bahasa Inggris itu many, banyak. Ya, ini 0, N. Nah, namun di dalam kebiasaan kita, terutama untuk di sini ya, di sini itu, nah, kardinalitas minimumnya itu kadang-kadang bisa dihilangkan. Jadi yang munculnya adalah kardinalitas maksimumnya. Jadi yang 0 tadi itu kadang-kadang tidak ditulis. Paham ya? Jadi kalau standar penulisan ini itu untuk ERD-nya itu biasanya adalah
2 seperti ini di dalam kurung ya. 0,n gitu ya, atau 1,n gitu ya. 0,1 atau 1,n ya, berarti kan per di antara entitas dengan relasi itu ada kardinalitas tersebut. Tetapi seperti yang saya sampaikan, di kita itu kardinalitas minimumnya sering tidak ditulis. Sehingga yang muncul adalah kardinalitas yang maksimumnya. Jadi tidak pakai kurung-kurung itu ya. Jadi langsung. Misalnya di situ nanti hubungan antara, misalnya contohkan misalnya antara persediaan inventory dengan customer order itu kan yang satu 0n, kemudian yang satunya 1n. Nah, minimalnya yang ini nolnya hilang, ini juga satunya hilang. Jadinya n ini many to many. Ya, nanti kita akan bahas lagi setelah ini ya untuk pilihan-pilihan kardinalitasnya. Oke, jadi seperti itu gambarannya. Nah, hubungan antar entitas ini ada 3 jenis dasarnya ini ya, ada 3 jenis dasarnya tadi. Yang pertama adalah hubungan satu ke satu, ya. Tadi di gambar sudah ada ya. Jadi ini tergantung dari kardinalitas maksimumnya yang berhubungan dengan setiap entitas. Jadi makanya tadi saya sampaikan yang biasanya yang sering digunakan di sana adalah kardinalitas maksimumnya. Jadi kalau hubungannya satu ke satu, yaitu yang pertama, kemudian satu ke banyak bisa, atau banyak ke banyak. Nah, banyak ke banyak kan seharusnya n ke n ya, tapi karena untuk membedakan itu, ini pakai mn. Biar nggak sama kalau nn gitu ya. Jadi banyak ke banyak kita gunakan simbol yang berbeda, tapi itu maksudnya sama. Ya, mn tapi ini many to many. Paham ya? Jadi simbolnya bisa M, bisa N sebenarnya. Ya, many to many. Many itu artinya banyak. Banyak ke banyak. Oke? Kemudian entity relationship diagram ini atau diagram hubungan entitas ini menggambarkan, sebenarnya adalah menggambarkan hubungan antar database. Paham ya? Jadi hubungan antar database. Entitasnya itu kita mengenalnya, atau nanti kalau teman-teman yang sudah paham program, bahkan nanti juga pasti akan diajari ya, namanya perancangan sistem informasi. Di sana juga Anda akan diajari DFD juga. Anda paham membuat bahwa entitas ini secara real dia akan menunjukkan kepada tabel nanti seperti itu. Jadi bentuknya adalah tabel-tabel. Ya. Karena yang Anda simpan itu kan bentuknya database-nya kan bentuknya masih tabel-tabel. Terus tabel-tabel mempunyai field, ya, mempunyai atribut. Kalau istilah di ERD-nya namanya atribut. Nah, kalau digambarkan secara umum bisa seperti ini. Kalau mau buat ya. Ini contoh saja, misalnya ya. Ini ada customer order. Ini apa hubungannya dengan penjualan? Ini ditentukan. Jadi di dalam belah ketupat itu adalah relasinya. Paham ya? Ini contoh-contoh saja. Coba ini perhatikan sayang ya, tulisannya agak kecil karena kotak-kotak dalam satu ini ya. Moga-moga bisa dilihat ini. Ini bisa dibesarkan atau enggak. Sebentar. Oke, tak gede gini menawa iso ya.
Ini contoh ya, masih lumayan, masih bisa sedikit besarkan sedikit. Oke. Nah, ini di sini. Ya, ini hampir sama tadi ya, tapi ini adalah terkait dengan ini contoh diagram ER. Kalau tadi itu siklusnya pendapatan ya, kalau penjualan ini siklusnya pengeluaran ini, siklusnya pengeluaran. Ya, bisa. Ini ada pembelian, purchase. Ya. Sama sebenarnya, cuma tentu agent-agentnya yang berbeda. Pelakunya, ya. Terus kegiatannya pasti berbeda sedikit. Oke, misal ini ya, misal ini. Oke, misalnya ini contoh diagram ERD-nya ini, ya, ERD-nya seperti ini. Nah, kita akan membuat apa misalnya? Kalau kita melihat ini diimplementasikan ya dalam database relasional, ini ketika kita membuat seperti gambar tadi, nah, baru diimplementasikan dalam database, dibuat rangkaian. Jadi dia mendesain ya terstruktur dengan baik ya, secara otomatis nanti akan menghasilkan database relasional. Nah, moga-moga ketika kita membuat seperti itu tidak terjadi masalah di pembaruannya, bisa seperti itu. Ya. Nanti ketika Anda membuat program, ya, ini jangan sampai ada masalah anomali pembayaran untuk update-nya, menyimpan datanya, penghapusan, nah, itu nanti kita membuat programnya. Ya. Ini pada waktu pengimplementasiannya. Nah. Sekarang di dalam pengimplementasian tadi sudah desainnya ya. Kita perhatikan untuk implementasi dari diagram REA atau dalam database relasional, ini teman-teman perlu 3 tahap ini ya. Kalau saya simpulkan, jadi membuat sebuah tabel untuk setiap entitas berbeda. Jadi teman-teman harus membuat tabel tadi. Ya kan, tadi saya sampaikan bahwa secara real entitas itu ya tabel itu, gitu kan? Jadi teman-teman membuat tabel dari entitas tersebut. Misalnya entitas barang, maka kita membuat tabel barang. Nah, setelah itu yang kedua, teman-teman memberikan atribut ke tabel tersebut. Jadi tabel tersebut dikasih atribut atau yang tepat kalau tadi tabel berarti field. Jadi atribut itu adalah karakter atau ciri dari tabel tersebut yang dimiliki, ya, dimiliki tabel tersebut. Jadi yang membedakan dengan yang lain itu di situ. Jadi kalau misalnya contohnya barang, berarti dia memiliki apa? Misalnya nama barang, kode barang, jenis barang. Nah, itu adalah atribut. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, menggunakan kunci luar untuk mengimplementasikan hubungan ya, satu ke satu dan hubungan satu ke banyak. Perlu dibuat kardinalitasnya tadi. Paham ya? Ini mengimplementasikannya seperti itu. Nah, kita coba implementasi yang ini tadi ya, yang ini tadi siklus apa ini? Siklus pengeluaran ya. Inventory, purchase, buyer, vendor, kasir,
cash disbursement sama cash-nya. Nah, ini kalau mau dijadikan tabel, ini ada berapa entitas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 entitas. Terus kalau saya bisa buat, itu berarti kita membuat masing-masing ya, itu berarti ada 7 entitas jadi 7 tabel. Ditambah, perhatikan di situ dilihat ada hubungan yang banyak ke banyak enggak? Nah, kalau ada hubungan banyak ke banyak, berarti teman-teman harus juga membuat ya masing-masing itu satu lagi hubungan banyak ke banyak yang tadi itu menjadi tabel juga. Jadi hubungan ke banyak ini membentuk tabel. Jadi dengan melihat contoh yang ini ada 9 tabel. Nah, jadi kalau ini kan 7 ditambah ini teman-teman. Ini perhatikan ini yang banyak ke banyak itu ini. Inventory dengan pembelian menghasilkan ini. Paham ya? Terus purchase dengan cash disbursement ini. Ini ya. Ini menghasilkan ini. Berarti ada 7 ditambah 2. Ini 2. 9 berarti ya. Ada 9 tabel. Jadi ada tabel persediaan, 1 tadi, pembelian, kemudian 3 tadi ada pegawainya, yang keempat ada pemasoknya, yang kelima ada kasir. Tuh. Ya, yang keenam sebelahnya itu pengeluaran kas, yang ketujuh kasnya, ya, itu di situ misalnya bahasa Inggris, ya, ini terjemahkan bahasa Indonesianya. Yang kedelapan pembelian persediaan. Yang kesembilan pembelian pengeluaran kas. Kalau yang 8 tadi itu pembelian untuk persediaan, pembelian antara pembelian dengan persediaan itu menjadi sebuah sebuah tabel ya, membentuk tabel gitu ya. Pembelian dan persediaan itu membuat tabel, kemudian pembelian dengan pengeluaran kas itu juga membentuk tabel. Gitu ya. Jadi kayaknya nanti bisa jadi penanda bahwa sebuah entity kalau dia hubungannya many ke many, biasanya dia akan membentuk tabel baru dalam hubungannya tersebut. Jelas ini ya? Oke. Setelah itu teman-teman menetapkan atribut. Tadi sudah saya sampaikan. Usahakan tetapkan kunci utama. Nanti juga teman-teman harus belajar untuk ini. Saya yakin nanti dapat ya pelajaran untuk ini di perancangan sistem juga ada. Ya. Biasanya kunci utama yang mewakili sebuah tabel dari sebuah entity ini merupakan atribut tunggal. Nah, ini kunci utamanya. Ya. Sedangkan yang lain biasanya kan. Oke. Nah, cara untuk melakukannya atau membuatnya step-stepnya seperti tadi sampai terakhir, teman-teman bisa membuat ERD ini. Nah, semuanya ini. Nah, sekarang saya simpulkan. Jadi dokumentasi praktiknya adalah bisnis, ya. Jadi diagram REA-nya ini secara khusus berguna untuk mendokumentasikan SIA tingkat lanjut yang menggunakan database. Jadi REA-nya itu menolong teman-teman membuat ERD. Paham ya? ERD ini yang diimplementasikan di dalam program. Jadi diagram REA menyediakan informasi mengenai praktek bisnis organisasi
dan pertukaran ekonominya. Kemudian ERD-nya itu yang akan diimplementasikan di dalam program atau database-nya. Paham ya? Nah, nanti di dalam pembuatan teman-teman untuk penelitian dalam hal ini adalah TA maupun skripsi, urutannya biasanya diminta supaya teman-teman memahami flowchart. Flowchart apa? Flowchart yang berjalan di situ. Ya, minggu ke depan kita akan belajar ke sana, flowchart. Ya. Nah, setelah tahu flowchart, baru biasanya kita akan membuat DFD, data flow diagram, ya, antar data dulu, baru ERD. Nah, untuk teman-teman yang S1 nanti akan ada pembelajaran lebih lanjut mengenai DFD, lebih detail. Tetapi bagi yang D3 tidak harus membuat DFD, dia langsung loncat yang ERD ini boleh, ya, karena langsung ke ERD bisa membuat program. Paham ya? Jadi untuk bagian saya di dalam kurikulum ini saya menguatkan yang di ERD-nya. Jadi flowchart itu hubungan antar apa ya? Diagram alur data lah ya. Itu di flowchart-nya nanti khususnya di situ. Kemudian urutannya dilanjutkan dengan DFD baru ERD. Nah, penekanan saya ada di ERD-nya. Karena dipakai di teman-teman yang D3 maupun dipakai di teman-teman yang D4 atau S1. Paham ya? Jadi untuk yang D3 tidak harus nanti ada DFD. Nanti apa kita belajar lagi ya minggu depan terkait dengan flowchart, DFD sama ERD. Nah, sekarang kita sudah paham bagaimana membuat model data terkait dengan REA sama ini hasil yang akan mau dipraktikkan diimplementasikan di dalam database itu ERD. REA-nya menolong membuat ERD. Ya, semoga hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Ini sampai di sini dahulu penyampaian saya ya. Pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjutkan setelah ini. Teman-teman bisa juga ya bertanya di WA group. Jadi kalau saya berharap kalau untuk pertanyaan terkait mata kuliahnya di WA grupnya itu bisa dioptimalkan. Jangan japri ya kalau pribadi. Kalau terkait ini kan siapa tahu biar apa kalau ditanyakan itu pertanyaannya bisa jadi kalau japri kan bisa jadi sebenarnya sama gitu. Supaya saya harus jawab banyak, tetapi kalau di grup kan bisa dilihat semuanya. Gitu ya. Siapa tahu ada yang double. Sama maksudnya pertanyaan sama. Jawabnya kan sekali. Gitu ya. Enggak apa-apa. Baik, sampai di sini dahulu ya pertemuan kita. Semoga semuanya bermanfaat dan saya minta maaf jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oh ya, maaf. Minggu depan kita libur ya. Berarti 2 minggu lagi. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.